Halo everyone, kembali lagi bersama aku Nurjana. Kali ini aku akan bahas tentang video pembelajaran kimia seperti biasa. Yang pertama, kita akan bahas tentang asam karboksilat. Pengertiannya, asam karboksilat atau asam alkonaot adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi min-COOH. Rumus umum asam karboksilat sama dengan turunan alkana ester alkil alkonaot, yaitu CnH2NO2. Karena itulah asam karboksilat dan ester berisomeri gugus fungsi. 2. Kegunaan asam karboksilat. Asam format atau HCOOH atau H-COOH digunakan untuk penyamaan kulit, industri tekstil, dan pengumpalan lateks pada sistem kimia koloid, asam cuka untuk garam dapur, asam oksalat untuk penghilang karat dan reaksi pembuatan warna. Juga untuk mengobati sakit sariawan, karena asam oksalat terdapat di dalam jeruk asam tartrat untuk fotografi, pembuatan keramik, mengasamkan minuman, dan pembuat whisky, karena asam tartrat terkandung dalam anggur. Yang ketiga, sifat-sifat asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat bersifat polar. Yang kedua, karena polar, maka sangat mudah larut dalam senyawa polar. Yang ketiga, mempunyai ikatan hidrogen, akibatnya titik leleh dan didih tinggi. Yang keempat, cabang asam karboksilat lumayan banyak, sehingga kelarutannya berkurang seiring bertambahnya rantai karbon. Yang keempat, bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester pada reaksi esterifikasi. Yang kelima, dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Yang keempat, tata nama IUPAC. Dalam tata nama IUPAC, asam karboksilat hampir menyamai tata nama aldehida atau alkana min-COH. Jadi, ada pula syarat-syaratnya. Sama seperti aldehida, gugus fungsi asam karboksilat atau min-COOH masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Gugus min-COOH selalu berada pada nomor 1. Sama seperti aldehida, alkana akhiran A diganti dengan akhiran A. Dalam penamaan IUPAC selalu diawali kata asam, contoh asam cuka atau asam asetat. Jika ada cabang lain di rantai utama, cabang tersebut harus diurutkan sesuai abjad. Penamaannya adalah asam plus letak cabang lain di rantai utama terpanjang plus letak gugus min-COOH plus akhiran A. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Senyawa CH3, CH2, CH, CH3, COOH memiliki nama IUPAC. Penyelesaiannya, dalam struktur tersebut pecahkan strukturnya sehingga menjadi seperti pada gambar. Yang kedua, sama seperti aldehida, gugus min-COOH harus mendapatkan nomor pertama, sehingga rantai utama terpanjang beserta nomornya adalah CH3, CH2, CH, COOH. Pada nomor 2 ada cabang metil dan rantai utamanya berjumlah 4 sehingga bernama butana. Nanti diganti butanoat. Jadi namanya adalah asam 2-metil butanoat. 2 melambangkan letak metil, bukan 2-metil butanoat. Nah, berikut ini adalah tabel tata nama asam karboksilat berdasarkan IUPAC dan trivial. Bisa dibaca ya teman-teman. Lanjut, kita bahas eter. Yang pertama, pengertian. Eter adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi min-COOR. Dengan R adalah gugus alkil. Ester juga mempunyai rumus kimia yang sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2NO2, sehingga berisomer gugus fungsi. Nah, nama ester agak rada-rada mirip loh sama turunan alkana, yaitu eter. Jadi, harus hati-hati saat tata penamaannya. Yang kedua, sifat-sifat ester. 1. Bersifat nonpolar tetapi agak larut dalam air. Yang kedua, volatil. Dan yang ketiga, satu-satunya senyawa turunan alkana yang bisa mengalami hidrolisis. Dan yang keempat, cocok untuk pembuatan sabun atau reaksi saponifikasi. Yang ketiga, kegunaan ester. Ester banyak digunakan sebagai essence karena mempunyai aroma khas. Nah, aroma-aroma tersebut biasanya terdapat dalam buah.
4. Tata nama IUPAC. Sama seperti turunan alkana yang lain, ester memiliki peraturan dalam tata nama IUPAC, yaitu gugus min COOR dalam ester terpisah dalam penamaannya, yaitu dibagi atas min COO dan min R gugus min COO adalah gugus alkonaut, sedangkan gugus min R adalah gugus alkali. Gugus min R selalu berada dekat oksigen pada min COO. Gugus sebelah min COO atau tidak min OR alkil adalah rantai cabang dan atom C-nya bergabung dengan atom C pada min COO. Penamaannya adalah alkil plus alkonaut. Jadi, gugus alkil dulu baru disebutkan gugus alkonaut. Semua gugus min COOR termasuk ke dalam rantai utama. Dalam penamaan IUPAC, ester jika ada cabang min COO selalu mendapatkan nomor 1 dan masuk dalam rantai utama. Tata nama IUPAC. Rumus ester dapat ditulis sebagai RCOOR dan nama IUPAC ester adalah alkil alkonaut. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkonaut diambil dari nama gugus RCOO. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Tata nama trivial. Nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya hanya nama gugus alkonaut ester mengikuti nama trivial asam karboksilat, seperti contoh di bawah ini. Baiklah, itu tadi penjelasan aku tentang asam karboksilat dan ester. Jika ada salah kata, aku mohon maaf, pada Allah aku mohon ampun. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah informasi ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.